Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Restu Ginanjar di acara Ngobrol Santai. Alhamdulillah pada kesempatan saat ini saya bisa bertemu dengan tokoh militer Di Jakarta ya. Jakarta. Oke. Malang juga ada, Surabaya juga ada. Surabaya aja. Jadi tempat tinggalnya di mana-mana kayaknya. Di mana-mana seluruh dunia. Alhamdulillah. Baik. Ini dengan Bapak Kiflan Zen, salah seorang jenderal purnawirawan yang sampai detik ini masih berkontribusi untuk Indonesia Raya, dan pada kesempatan saat ini Pak Kiflan luar biasa dari Sumatera terbang langsung ke Bandung nih Pak. Ya. Luar biasa. Baru datang. Langsung saya bisa wawancara beliau. Dan pada kesempatan kali ini Pak Kiflan, saya beruntung nih. Kenapa beruntung? Dikasih buku langsung dari Pak Kiflan ini yang berjudul Dari Fitnah ke Fitnah. Bahkan tanda tangannya juga saya dapetin langsung. Ya, personal memoranda. Iya. Personal memoranda Kiflan Zen dari fitnah ke fitnah. Nah, ini luar biasa Pak Kiflan, dari buku-buku ini. Dari buku yang Bapak buat ini, yang Bapak tulis. Ini kita mau bahas satu persatu dulu ya Pak. Ini tentang nama Pak. Saya baca itu di awal ya Pak. Di awal-awal pertama. Ini tamat belum? Belum, soalnya kan ini tamat seru itu. Ini nanti ada beberapa lembar lagi lah Pak. Cuman ini yang menarik tentang nama Pak. Kiflan itu awalnya dari saudara dulu yang sakit-sakitan tuh Pak. Kenapa akhirnya orang tua memberikannya ke Pak Kiflan padahal yang sebelumnya sakit-sakitan? Ya, gini ceritanya, saya lahir di Langsa 24 Desember 1946. Bapak saya juga di Langsa. Bapak saya itu ibunya orang Minangkabau, bapaknya orang Aceh keturunan India Pakistan. Nah, jadi dia besar di sana, kemudian punya kawan. Karena dia itu ngontrak rumah di kampung Jawa Tengah, ngontrak rumah di situ, berkawan dengan seorang ulama muda lah, namanya Arsad. Jadi kemudian Arsad ini memperkenalkan nama sama adik istrinya, dari istrinya Wastia namanya. Kemudian punya adik, tapi adiknya di Maninjau, namanya Husnanur. Dikenalkan lewat foto saja. Bapak saya foto karena tetangga yang ngontrak dekat rumah yang namanya Arsad ini. Ya sudah, ibu saya menikah. Itu nikah juga ibu saya, bukan nikahnya kayak kitanya ada walimah, ada akad nikah, enggak. Nikahnya diwakilkan ibu saya di Danau Maninjau. Karena bapak ibunya orang Maninjau. Kemudian nikah sama bapak saya diwakilkan sama temannya. Temannya Labai Rusli namanya. Nikah diwakilkan wakil bapak saya, baru nanti berangkat sama kakek saya yang dari ibu, sama nenek saya dari ibu, sama baru datang bawa pengantin ini ke Langsa. Nah, di Langsa kemudian diadakan walimah di situ. Nah, di rumahnya kakaknya nama Mas Dian, di situlah walimahnya. Fotonya ada Mas saya masih. Kemudian karena tetangga dekat gitu ya, sebelah-sebelahan berdepanan gitu. Kemudian lahirlah anaknya yang si Isnan ini. Anaknya Isnan ini ya, dia sebagai yang paling bungsu. Pas lahirnya di September 1946. Terus sakit-sakitan. Sementara ibu saya hamil juga. Karena tangga gini sakit-sakitan. Gak cocok namanya ini Isnan. Gak cocok namanya. Kasih nama Kiflan dulu. Kemudian saya lahir pada Desember 2 bulan kemudian. Ini sakit 2 bulan gini ya toh. Nah, si Pak Arsad ini, saya manggilnya Pak Tu Arsad ini. Lahir ini ibu saya melahirkan saya ini 1946 Desember 26. Kemudian udah ini aja namanya si Isnan gini, dia sakit-sakitan, ya mencret, ya panas ya, yang si Isnan ini dia pakai nama Kiflan, kok sakit-sakitan, robah namanya jadi Isnan. Dia sakit-sakitan. Pas saya lahir dia sakit-sakitan, pakai nama Kiflan, dia sakit-sakitan. Nah kemudian lahirlah saya 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian waktu Arsad ini udah ini saya ganti namanya
jadi Isnan bukan Kiflan. Bukan Kiflan. Kemudian saya namanya dikasih kepada saya yang baru lahir, dikasih sama Kiflan ini, mungkin dia kuat ini untuk menerima nama ini. Ternyata kuat, Pak. Sakit-sakitan. Enggak, malah saya yang sakit-sakitan. Kiflan itu artinya orang mendapat amanah. Kiflu minallah, amanah dari Allah. Orang mendapat beban berat, kerja berat, yang nggak bisa diselesaikan orang, saya bisa selesaikan. Itu namanya kiflan. Kafala kiflan, kafala yukafilu kiflana, bahasa Arabnya lah. Orang yang mendapat amanah, orang dapat beban, orang dapat kerja berat. Kasih sama saya karena baru lahir itu, dia pakai nama Isnan, tadi nama Kiflan jadi Isnan, saya menjadi Kiflan. Wah, saya sakit-sakitan, mencret, sakit panas kayak dia juga. Jadi makanya itu jalan ceritanya ke nama saya, jadikan nama Kiflan untuk nama saya. Ya. Saya anak nomor 3, nomor 1 lahir di Medan, nomor 2 lahir di Banjo, ketiga lahir di situ. Dan kita bertetanggan sama Pak. Baik. Nah, kita loncat ya Pak, tapi ini nama sebetulnya nggak ini juga yang bisa menyebabkan sakit, nggak juga kayak gitu ya Pak? Enggak juga. Allah berikan itu nama itu. Dia bawa yang namanya sama rangka rezeki pertemuan maut fi lauhil mahfuz. Sudah ditentukan nama ini, nasibnya penyakitan, nasibnya jadi jenderal, nasibnya jadi kasar, di panglima, jadi presiden, sudah tertulis fi lauhil mahfuz. Kita nggak tahu. Udah ada nasib itu, udah ada. Jadi ada kaitan antara nama itu adalah merupakan suatu terjemahan. Ada banyak orang dua rubah nama. Nama Kiflan, tanggal sekian, dia punya kesehatan, dia punya pangkat, rezeki, pertemuan maut, itu ada disebut di Al-Quran. Ya? Udah berikan masing-masing nasib. Jadi nama itu udah buat nasib. Siap. Coba kita loncat ya Pak. Nah ini apa sih yang menyebabkan Pak Kiflan sampai memilih jalur hidup untuk menjadi tentara Pak? Nah ini ceritanya panjang. Jadi saya bisa dipersingkat juga. Itu pas kejadian GTOS PKI itu. Iya, 65 ya Pak. 65. Jadi saya waktu ini bisa menghadapi permasalahan ini kan saya berada di Medan. Jadi kemudian waktu itu kecil saya ditendang sama tentara pusat, tentara Siliwangi yang menjaga istana raja. Itu waktu itu pemberontakan PRI Permesa tahun 58. Ya toh? Ya umur saya waktu itu baru 12 tahun lah, 46 ya. 58. Soalnya di catatan itu tertulis juga agak kesal juga ke Amri dulu ya Pak. Iya, kesal saya. Jadi kemudian di Kolam Raja itu saya lihat tentara bawa senjata gini menjaga itu. Karena baru pemberontakan, baru tadi perang itu di Bandara Pulunia sana itu. Saya dengan anak-anak kecil baru renang di Kolam Raja itu. Dan itu kita kan perlu pemberontak, ini orang-orang Medan kan. Saya tinggal di Medan, besarnya saya di Medan terus. Teman saya ngomong sama anak-anak kecil sama umur 12 umur 11 ya. Kok berani nggak ngomong itu sama tentara itu bahwa itu apa penjajah, tentara pusat. Oh berani, saya teriakin. Tentara penjajah, tentara pusat penjajah. Wah dikejar saya, ditendang saya, terbalik-balik saya itu. Ditangkap tapi Pak? Ya nggak ditangkap, cuma ditendang aja. Tentara penjajah, tentara pusat penjajah. Sudah. Kawan-kawan nggak tahu, saya ketawa-ketawa meneriaki saya. Akhirnya saya ini saya kurang ajar nih. Saya nanti kalau saya jadi tentara, kemudian saya akan jadi tentara. Dan waktu SMA, saya tamat, mau masuk apa? Mau jadi apa? Mau jadi tentara, mau masuk Akmil. Hah? Mau jadi tentara? Mau makan apa kau? Tentara kan gajinya kecil kali. Mau makan apa kau? Udah kamu testing ke sana. Ke ITB, ada di sana itu testing ITB. Berangkatlah saya ke ITB. Testing di sini di Bandung. Saya dapat jurusan geologi. Dulu nggak terkenal geologi itu. Yang terkenal bahasa mesin, tambang. Geologi nggak, saya pulang aja Medan, balik lagi saya. Januari itu PKI. Oktober saya di Jakarta kejadian itu. Saya pulang ke Medan, baru buka pakai kedokteran UISU. Saya UISU, saya masuk kedokteran ketua senat 65 sampai 67. Demo kita karena dianggap korupsi ini, rektor sama Dewan Yayasan itu Islam Sumatera Utara, yang Dewan Kuratornya ketuanya adalah Pak Nas. Dikasih perkebunan kepada itu untuk operasional. Kemudian karena saya demo di situ,
udah dipanggil saya mimpin demo sama ada berapa orang, 6 orang. Ya. Dan udah saya dipecat oleh rektor, oleh ketua yayasan, dipecat dari mahasiswa kedokteran. Saya sudah masuk naik tingkat 3 sama dengan sekarang semester 5 saya. Dulu naik tingkat 3. Tuh saya ini udah dipecat. Kebetulan pendaftaran akabri. Bulan Agustus itu pendaftaran akabri. Udah daftar akabri saya. Lulus sudah. Tiba-tiba September saya dipanggil. Dipanggil sama rektor sama ini. Udah kamu kuliah lagi. Kamu benar nggak salah katanya. Udah. Kuliah lagi berarti. Nggak kuliah, orang saya sudah lulus kok. Tapi pura-pura saya ikut kuliah gitu toh. Nanti baru Desember saya berangkat ke Bandung testing pusat. Udah saya nggak beritahu sama mereka. Udah saya udah lulus ini pusat langsung ke Magelang. Udah. Itu tahun 67 Desember ada 68. Nah, masuk pembukaan Taruna bulan Januari. Nah, saya balik lagi. Padahal bapak saya bilang kamu nggak boleh masuk tentara. Jadi nggak ada izin bapak saya menjadi masuk Taruna, nggak ada. Karena dia udah bilang jangan masuk tentara. Maka saya ke Bandung, kuliah kedokteran di Medan. Udah. Jadi saya nggak lapor bapak saya. Sudah berangkat saya gitu, saya nggak pamit bapak saya. Nih. Kapal saya berangkat saya Bandung. Nanti waktu sudah jadi Taruna, koper baru datang surat bapak saya. Ya udahlah, bapak gimana? Udahlah, ayah ngalah. Silakan kamu jadi tentara. Nangislah saya di ruang kelas, di ruang belajar, baca tulisan bapak saya dulu. Nangis saya di situ. Boleh saya jadi tentara. Tapi perjalanannya itu enak-enak aja atau enggak Pak selama jadi proses tentara Pak? Sampai ke 98 tuh saya baca bukunya Pak. Mulai jadi tentara itu untuk lulus saya lulus nomor 2 karena nomor 1 tunggu Rizal Nurdin bagus dia renang saya jago lari angkat besi semua menang saya semuanya cuma di renang saya kalah. Jadi saya lulus nomor 2 untuk jadi Taruna. Masuklah saya Taruna jadi kopral, jadi sersan, jadi semester 1, semester 2, semester 1 jadi tentara itu ya perjalanan saya juga hampir dipecat lagi saya tingkat 3 mau dipecat saya gara-gara apa? Jadi kita biasa kalau senam itu dipimpin sama-sama Taruna. Tiba-tiba pelatih akabri sersan gitu bangunin kita supaya senam dia mimpin. Wah marah saya kita dipimpinnya lari-lari itu dia mimpin senam terus dia bilang tai anjing gitu. Saya ngomong orang Medan kan bilang tai. Didengar sama dia apa kau bilang tai ini? Sama saya bukan, saya ini ada tai anjing di sini di wadung pun saya bilang gitu. Tapi saya dibawa sidang. Langsung sidang militer itu? Sidang militer, sidang Taruna lah. Dibilang gitu. Yang disiplin bahwa saya itu menghina pelatih. Enggak, dia bilang itu karena ngomong betul ada spontan ada itu. Ada tai anjing, padahal enggak ada. Ada tai anjing gubernurnya Saro Edi itu. Mertua Pak SB. Iya, waktu SB Saro Edi simpati sama saya. Karena dia tadinya senang sama saya bentuk Dewan Musyawarah Taruna belum ada di sana, bangsa BEM itu belum ada, Dewan nggak ada. Tapi saya bentuk, dia senang karena dia perlu mahasiswa. Oke. Nah terus ya Bang, ini saya belum baca semua nih untuk 98. Mungkin bisa diceritakan nih di buku ini yang dari fitnah ke fitnah ini judulnya untuk 98 sih. Ketika itu abang berposisi sebagai apa sih di peristiwa 98 itu? Kan kenapa judulnya ini kan personal memoranda, catatan perorangan dari fitnah ke fitnah. Jadi kan saya kena fitnah waktu Taruna yang tadi itu anjing itu tuh mau dipecat saya tuh. Kemudian waktu kita masih waktu masih Taruna tingkat 4 di Bandung sini gitu. Nah, kena fitnah lagi, saya dikatakan melarikan diri. Padahal saya nggak pernah melarikan diri. Sampai Letnan 2 saya kan berada masuk Kopassus saya. Masuk Kopassus, kena fitnah lagi, saya bawa makanan itu, dan bantu yang lainnya kan. Kena cobaan fitnah itu kan ada cobaan. Jadi udah kena fitnah itu. Letnan 2 kita di Tanggungan Perahu itu kan kita ada namanya kita tidak makan itu ya survival. Siapa orang tobing 70 Subagio CS itu
Muhdi PR suruh saya beli makanan karena kita nggak boleh bawa makanan. Nah, saya sebagai junior saya cari makan meraih bisa dapat makanan, kasih lagi. Yang ketangkep banyak tuh ada 16. Tapi saya bilang saya ngaku saya yang bawanya. Pukuli saya sama kopral. Aduh, saya dipukul, tapi saya terang aja. Nanti kamu kalau kamu dalam lanjutan long march itu kerjasama pesawat terbang, dropping pesawat terbang. Kalau berdua saya dengan mantunya Pak Arto, Pak Sauredi juga, Hadi Utomo 70. Kalau kalian, saya satu bifamnya, kalau kalian berdua ini tadi tidak buat pelanggaran, kamu lulus katanya. Langsung kita ke Cilacap untuk latihan pendaratan. Salah satunya siapanya pergi belanja ke warung kan nggak boleh, ketangkap dia. Saya kan nggak, saya bawa brand jalan kita long march. Nah, dia yang ketangkap, saya dihukum. Termasuk dihukum saya nggak lulus komando, tapi sampai pendaratan. Ya udah, nanti kita ngulangi lagi tahun 72, ngulangi lagi tahun 72, 3 tahun saya nunggu. Malu dong saya nggak pakai wing komando, saya pakai baret meter nggak pakai wing komando. Nunggu latihan lagi tahun 75, 72, 75 tidak ada latihan komando. Ya udah, akhirnya saya minta pindah, saya cari tempat tempur di mana. Yang ada tempur tuh di Papua, saya pilih ke sana. Papua. Dan kemudian dari Papua saya bisa bebaskan sandera Malaysia, tempur di sana. Saya bisa melawan tuh, mereka lari semua. Kalau udah pasukan saya yang datang, pasukan 753 lari itu gerombolnya, takut mereka, ganas kita. Tangkap itu, nembak mati. Ya. Kayak sekarang kita ditembak mati, dulu kita nembak mati. Pakai helikopter saya tembak, nyerang gitu, besar-besaran dengan yang para pemberontak. Itu dari sana, sampailah saya dinas sampai ke tim-tim saya. Di Papua saya dapat yang pangkat luar biasa. Dari kapten ke mayor, kan jasa saya membebaskan satu daerah terkepung itu Koramil sama Polsek gitu. Dengan hanya 2 orang aja kita tempur melawan pemberontak itu. 77, 21 Mei 77 ingat saya kok. Wamena dikuasai musuh. Nah, kita bisa selesaikan itu. Saya datang dengan pasukan saya cuma dengan 21 orang kan. Bebaskan Wamena, mau terjunkan nggak jadi, ya pakai bawa mortir 8 tembak ke Rulu yang kemarin, yang sesan sama istrinya yang anaknya kena jarinya itu dulu armet itu 10 orang terbunuh di situ. 7 bulan Maret. Saya yang ikut membebaskan itu. Kurulu, nama kampung Kurulu. Di situ kejadian situ saya naik pangkat dari kapten ke mayor situ. Luar biasa. Saya berangkat ke tim-tim. Jadi begitu juga. Dari tim-tim itu saya dapat kenaikan pangkat luar biasa. Pasukan saya number 1. Dapat nangkap hidup, nembak mati, menyergap sanana, tempur, ada pakai helikopter, pakai meriam, pakai kapal, dibantu perang besar. Tahun 87 itu naik pangkat luar biasa saya dari mayor ke letnan kolonel. Saya tidak sesko waktu itu, lulus sesko nggak dimasukkan karena saya jadi danyon. Tapi saya berhasil itu naik pangkat luar biasa. Mestinya 17 tahun 5 bulan menjadi letnan kolonel, saya cuma 15 tahun 5 bulan. Jadi saya potong 2 tahun dapat. Itu dari situ baru saya nanti dari Danyon 303 saya di Garut. Nah, teorinya menang Prabowo, yang Prabowo menghadapi Beni Murdani, kita kumpul lagi Prabowo yang menghadapi. Udah, kita Beni Murdani, saya Beni Murdani yang rencana mau jadi presiden kita gagalkan. Jadi buku saya itu ada. Nah, kemudian keadaan itu saya dari Danyon bisa masuk Sesko. Sesko saya bisa menjadi Pabamena di Kostrat, saya jadi Damrik 6. Dari Damrik 6 mestinya menjadi Kasdif itu ada paling senior, kolonel senior, harus melalui dari Damrik, melalui asisten Kodam, melalui Danrindam, melalui Danrem baru bisa ke Kasdif. Saya enggak loncat dari Damrik, saya langsung loncat Kasdif.
langsung saya bintang. Bintang satu. Cuma setahun saya jadi kolonel, saya langsung jadi bintang tugas Filipina. Itu cepat juga ya. Oh cepat saya, tapi juga hancurnya cepat saya. Itu yang maksudnya. Tapi bukan gara-gara nama itu mungkin, atau apa masih terpengaruh nama? Karena nama. Nama ya. Itu Anda sudah tentukan nasibnya itu di nama. Jadi filohi mahfud, tidak orang itu membawa nasibnya masing-masing, sudah ditentukan Allah, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, itu Al-Quran. Tapi ketika menjalani itu ya, kan fase permasalahan yang dihadapi ya, pernah mengeluh nggak kadang, aduh mungkin ini nih nama kiblat? Enggak, saya tetap enggak. dijalanin aja kan? Enggak, saya berserah diri sama Allah, karena saya, ya alhamdulillah saya belajar tafsir Quran 5 tahun. Kemudian saya enggak mondok, tapi setiap minggu saya orang pergi pesiar, saya minggu belajar tafsir Quran. Soalnya kan saya baca di buku ini kan, ketika di sini kan ditulis kalau salah rawat ya Bang. Kan di sini Bang Kiplan bilang kan tentara cadangan waktu itu udah berangkat ngebebasin Sandra kan. Ya. Nah, ketika pulang dipanggil istana, abang mau diberikan uang tapi abang nolak kan. Nah, ada kan. Nah, kan tiba-tiba itu ada sedikit masalah kan, abang sehingga menghadapi persidangan. Nah, itu menyikapi itu. Yang mana? Persidangan yang mana? Ada persidangan yang pistol kalau nggak salah ya. Oh ya, terus gini dengan masalah Gus Dur, kena fitnah itu loh. Ya. Fitnah lagi sama Gus Dur toh. Kan kejadian 98 kacau bisa kita atasin. Ya. Tapi kemudian kan masa bergerak, di belakang itu anak-anak PKI bangsa. Adian Napi itu perlu kelihatan dia membunuh Pam Swakarsa, itu kelihatan dia nusuk itu congkel kencingin itu, ada fotonya Adian Napi itu sekarang yang tidak mau mahasiswa bergerak untuk jatuhkan Jokowi. Dia dulu jatuhkan Soeharto. Ada fotonya di situ saya. Jadi keadaan kacau 98. Nah, kemudian kejadian atau di jalan Ketapang di dekat Harmoni di kota itu, yang anak-anak Ambon Kristen itu menguasai satu kafe segala macam, berantem sama Ambon Islam, dibantu sama Syabib Rizik untuk menyerang mereka itu, Rizik CS itu, karena dia menghina Islam segala macam. Nah kemudian kalahnya orang Ambon Kristen itu ada di restoran itu, jalan Ketapang itu. Nah, berangkat mereka meledakkan Februari, akhir Januari pas Lebaran itu, meledakkan kejadian Ambon. Oh, itu mulai kelihatan ada perseteruan antara Ambon Islam dan Ambon Kristen. Saya tahu, saya lapor, karena anak ini lapor sama saya lapor kepada Kabin itu waktu itu Chesna Sudarto, lapor kepada Pak Wiranto, siapa otaknya itu? Otaknya itu ya belakangnya RMS itu Maluku Selatan. Wah, itu Gus Dur pas jadi ketua PBNU, dia ngoceh. Oh, otak dari itu kejadian peristiwa di Ambon yang Islam itu ada otak di belakangnya, ada yang inisiator Kaz. Wah ribut, orang nyerang saya Kiflan itu, karena dulu saya kan bisa ngamankan Jakarta 98. Nah, kemudian ini kejadian kan 99 Januari di Ambon. Kiflan saya, wah saya dikejar-kejar itu, mau dibunuh saya, mobil saya dilemparin sama massa. Anak saya malu, wah saya provokator Kiflan, provokator Ambon, Gus Dur ngomong begitu. Wah sudah, saya datangi Gus Dur, panggil SCTV, panggil RCTI, panggil TV itu, tanya maksudnya apa? Saya bilang menuduh saya, fitnah saya menjadi provokator Ambon. Saya nggak di Ambon kejadian, dan saya tidak pernah menginisiasi untuk menjadi perpecahan antara Ambon dan Islam. Ya cabut, kalau nggak dicabut saya bawa pengadilan, ketua umum PBNU saya bawa pengadilan. Nah bukan maksudnya Kiflan. Nah Majenka itu bukan Majen Kiflan, tapi Majen kira-kira. Oh, Majen kira-kira. Oh, masa saya dibilang Majen kira-kira? Gus Dur nanti akhirnya dia cabut. Kiflan tidak terlibat. Cuma saya salah ucap. Nah, itu final lagi tuh. Waktu itu akhirnya saya dapat hadiah naik haji. Hadiahnya itu saya baca ya. Ya hadiahnya naik haji itu bukan dari Gus Dur. Ada teman saya, Maktur ya. Maktur, siapa namanya tuh? Ketua Maktur itu. Nah saya naik haji sampai ke Israel saya. Ke Tel Aviv, sempat saya sana. Nah, haji, alhamdulillah. Kena fitnah ini dapat ini, kena fitnah ini dapat ini. Jadi saya lihat
Allah mencoba kita, jangan kita merasa kita terhina, merasa kita dirugikan, Allah nasib sama Allah, enggak, jangan. Apapun keadaannya kita terima, nanti ada di balik itu apa kejadiannya. Kalau kejadian 98 juga begitu. Kejadian 98, bagaimana kacaunya Jakarta. Jakarta ini kita sudah amankan dengan Pak Prabowo tanggal 13, 14, 15 Mei. Wiranto suruh Pak Harto mundur. Tanggal 16 suruh mahasiswa merebut MPR. Dia nyuruh buka pintu sama Kolonel Simbolon sama Kolonel Saurip Kadi, datang ke UNJ, datang ke UKI, datang ke UI, datang ke ITB, semua mahasiswa datang ke Trisakti, suruh masuk. Wiranto, perintah Wiranto. Jadi makanya negara itu Pak Harto terpaksa mundur dari kejadian itu. Nah, ya, disitulah kena fitnah lagi. Saya lah yang dibilang sama Prabowo yang buat kekacauan Jakarta. Pak, dan saya dengan Prabowo mengamankan Jakarta. Wiranto bilang jangan kerahkan pasukan. Loh, masa nggak boleh kerahkan pasukan mengamankan Jakarta? Ini terang perintah dia tanggal 14 sampai 8. Dan pindah lagi Prabowo kena pindah lagi penculikan. Padahal bukan penculikan, dan 81 Kopassus dulu kan anti teror kan Kopassus. Nangkapi mereka yang ngebom di Tanah Tinggi, ngebom di Bekasi, tangkapi Budiman Sujatmiko, itu CS itu loh. Tapi ketika ditangkap mereka nggak diapa-apain, cuma ditahan aja. Ya? Nah, tapi ada yang ditangkap bukan Prabowo yang nangkap. Dia lepaskan, ada grup lain di belakang juga kedengaran grupnya Benny Mudani. Nah, di mana ditembak, mereka dibunuh, saya tahu. Itu dapat info dari mana bahwa mereka itu orang-orang almarhum Benny Mudani? Saya kan punya Intel Kostra. Saya masih bawa Intel Kostra. Dia kekacauan itu Benny Mudani itu yang mengendalikan rapatnya di Selipi, rapat di Senayan itu dekat lapangan golf rumahnya. Situ selesai itu lapor orang itu buat kerusuhan tanggal 13 Mei itu ledakan di Trisakti. Kemudian yang memimpin itu ada lagi yang lapor sama saya bahwa Benny Mudani CS itu ada Major Mantiri, ada Adioto PS itu. Apa benar saya kirim dan Intel, Benny Mudani mengendalikan, itu kan ya kemudian mengendalikan tanggal 14 Mei. Kok saya kirim Intel Kostra. Menarik juga ya Pak. Itu kejadian seperti itu. Karena pindah lagi kita membuat kerusuhan Jakarta tuh Kiflan sama Prabowo. Kan fitnah melulu saya kenanya. Malah jadi makanan sehari-hari kayaknya. Makanan sehari-hari. Jadi sampai sekarang tuh fitnah saya ditangkap gitu tuh. Kita kan dukung Prabowo 2014, 2019. Saya dukung dia, saya protes kok kalah dia, padahal dia sebenarnya menang. KPU memenangkan si Jokowi. Di dua provinsi undang-undang dasar di provinsi yang pemenang pilpres, kalau di satu provinsi tidak sampai 20%, maka dia nggak sah untuk menjadi presiden. KPU memenangkan dia, padahal di provinsi Aceh 9%, di provinsi Sumatera Barat cuma 7%, berarti 2 tempat Jokowi nggak menang. KPU menangkan dia. Rahmawati mengeluarkan mengajukan ke Mahkamah Agung supaya ini keputusan KPU kan itu kan di bawah undang-undang supaya dianulir lah nomor 44 tahun 2019. Jokowi nggak sah sebagai presiden karena keputusan KPU salah. Itu terjadi di lantiknya. Jadi fitnah ini saya alami sampai sekarang. Kemudian kejadian yang 2014 saya demo di Balapan Banteng, saya berikan surat berita mau demo di Bawaslu. Saya ditangkap tanggal 10 Mei 2019. Nah, di Polda. Dari Polda saya pergi ke Aceh, ke Batam. Di Batam tempat anak saya. Istri saya sedang sakit di Batam. Saya tiba-tiba polisi ikut saya di pesawat, ngintil saya 10 Mei 98. Nah, saya kemudian dia akan diperiksa lagi saya nanti tanggal 13 Mei periksa di Polda. Kemudian saya pulang lagi karena nanti ada demo tanggal 1-22 Mei ke Bawaslu segala macam, masa besar itu. Wiranto ngomong, Kiflan kalau ada di Jakarta langsung tangkap katanya. Wah, saya dengar gitu. Wah, saya pergi aja ke Batam. Di Batam teman anak saya, istri saya sakit. Difitnah lagi, saya terlibat ini
kerusuhan Mei 98. Fitnah lagi saya ngalami. Jadi baru ketemu 2 kali. Ya. Jadi difitnah lagi saya di sana. Kejadian 29 Mei, ya saya di tanggal 29 Mei. Saya pulang untuk lapor lagi ke Barreskrim bahwa saya siap diperiksa masalah yang makar, ya. Udah selesai periksa 29 saya ditangkap di Barreskrim. Karena saya katakan terlibat membunuh Wiranto, terlibat mau buat senjata untuk buat kerusuhan. Ditangkap tanggal 29. 26 sudah diumumkan saya dengan Sunarko membuat kerusuhan, buat senjata. Ini senjatanya. Sebut Kiflan gitu tuh. Loh, di tanggal 29, tanggal 26 saya sudah diumumkan di TV saya sebagai kena fitnah lagi saya. Akhirnya sampai terakhir sidang segala macam, fitnah semua itu saya buktikan saya nggak salah. Jadi dari fitnah, makanya judul buku ini ada personal memoranda sejak lahir sampai dengan waktu undang-undang Omnibus Law ada di sini, gitu. Jadi sudah saya buktikan nggak salah semua, udah secara misalnya nggak salah, tetap juga dihukum saya. Kena 4 bulan. Mestinya kalau masalah senjata, mestinya saya kenanya hukuman mati, cuma dia paling rendah 20 tahun. Ini kena cuma 4 bulan setengah, ya toh? Karena mereka nggak bisa buktikan. Nah, udah daripada malu dihukum aja lah saya. Nah, itu jenditannya dari fitnah kemudian. Kebetulan saya ditahan di POM, saya tulis, inilah jadi buku ini. Ada 3 buku yang saya buat. 1 buku ini udah jadi, 2 udah jadi, belum udah cetak, tapi nggak saya edarkan belum. Yang 1 lagi tentang masalah agama. Ini yang ini nanti nyari kemana Pak kalau ada yang pengen beli atau apa? Di Tokopedia. Klik Tokopedia, ini judulnya ya? Judulnya ini Tokopedia, nanti ada situ Tokopedia menunjukkan kepada apa namanya, kirim aja. Nanti kirim Transmedia ini dikirim. Jadi saya nggak masukkan di Gramedia atau toko buku, kenapa? Nanti Gramedia ini saya sebut ini grup Kompas ikut itu di dalam kerusuhan Mei 98, dia mendukung sama Pam Swakarsa November 98. Grup Kompas mendukung logistik. Gambar mega situ, itu gambar mega situ sama logistik untuk yang demo-demo 10 November 98 didukung sama Kompas. Grup Kompas. Jadi kalau saya dicetak Kompas nanti nggak beredar ini. Saya cetak sendiri, diedarkan melalui online. Nah, baik, kalau itu Pak Kiflan mungkin ini waktu mungkin ini ada kegiatan lagi Bang. Ya. Mungkin satu pesan saja Mbak dengan kondisi Indonesia sekarang, pesan-pesan untuk mahasiswa, masyarakat Indonesia khususnya semua nih. Pesannya Bang. Ya, saya memang Jokowi jelas tidak sah sebagai presiden karena keputusan KPU yang memenangkan dia sudah dianulir oleh MA, keputusan MA nomor 44 tahun 2019. Tapi kan dia dilantik saja. Kenapa tidak diumumkan sebelum dia dilantik? Keluar keputusan itu bulan Juni atau Juli 2019. Sampai dia dilantik 20 Oktober 2019. Ini tidak dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Takut nanti terjadi kerusuhan, mereka terjadi keributan. Nah, jadi Mahkamah Agung baru mengeluarkan nanti sekitar Februari 2020 keputusan yang bahwa menganulir keputusan KPU Jokowi menang. Padahal dia kan kalah di provinsi 2 nggak sampai 20%. Nggak sah dia sebagai presiden menurut peraturan Undang-Undang Dasar. KPU itu keputusannya salah. Nah, tapi tetap dilantik juga. Dia berkuasa sekarang kan jadinya kacau balau. Nah, nanti kalau mahasiswa nanti semuanya datang, ya tuntutannya nanti supaya banyaklah kebijakan-kebijakan dia yang nggak benar, yang minta supaya masalah IKN, ya masalah BBM, masalah minyak kelapa, ya masalah lainnya kan dituntut mahasiswa. Janji-janjinya supaya dia selesaikan. Mahasiswa nuntut itu. Nanti kalau FPP ikut itu harus punya pemberitahuan bahwa PBB ikut itu. Jangan ngebeng mahasiswa. Punya pemberitahuan sendiri FPPI dan bidang-bidangnya sudah ada ketua Sugeng Waras sudah menyampaikan apa itu. Jadi di luar koridor itu kita harus waspada. Kalau nanti terjadi apa-apa, dan ini kelihatannya mereka nggak tetap kuat. Kalau tidak didukung TNI sama Polri, Jokowi tidak hancur. Tidak akan turun. Dia didukung sama polisi sama TNI. Kalau dia
dia tidak dukung TNI sama Polri berdukung di mahasiswa seperti kejadian 65 Bung Karno turun. Kan Pak Harto dukung mahasiswa. Iya. Masa Harto jatuh, Soekarno jatuh. Siap. Waktu Soeharto jatuh juga Wiranto di belakang mahasiswa. Ini fakta kok, saya bisa buktikan. Oke. Nah, jadi kalau sekarang ini mau turun, Gus Dur juga gitu. TNI di belakang masa, Gus Dur turun. Sekarang ini kalau Jokowi tidak, polisi sama tentara tidak dukung mahasiswa, jangan harap kita bisa menurunkan dia tanpa kesadaran dia. Nah, kita harapkan kesadaran dia lah. Baik. Ya. Kalau gitu, Pak Kiplan, terima kasih waktu dan ilmu-ilmunya juga bagi saya. Cuman saya bisa nyimpulkan sekarang nama Kiplan Jen cocok dengan Abang. Abang bisa ngatasi semua fitnah-fitnah itu di setiap harinya yang dianggap makanan sehari-hari ya Pak. Nah, itu ya. Itu aja. Baik. Memang nama itu sudah membuat langkah rezeki pertemuan maut itu juga kan disebut Filohi Mahfud. Sebelum apa yang Lauh Mahfud itu pusat pengendalian Tuhan di Lauh Mahfud namanya. Nah, jadi namanya Lauh Mahfud. Lauh itu Mahfud yang terpelihara. Mahfud itu Mahfud MD sebenarnya dia terpelihara omongan tapi ada kacau balau. Jadi tempat terpelihara pusat perencanaan Tuhan namanya Lauh Mahfud. Kotak tempat nasib orang sesuai dengan namanya. Jadi kita nama Kiplan Zen berdapat fitnah tapi bisa diatasi. Berdapat penyakit sampai sekarang juga ada penyakit saya. Penyakitnya Baik. ya bangsa sakit perut, ya pusing kepala biasa. Oke. Baik kalau gitu, Pak Kiplan, terima kasih Pak. Semoga ini bukan buku terakhir Pak. Ada buku-buku Ada sudah, lagi ya Pak. udah jadi. Kita tunggu. Udah cetak yang kedua tentang masalah agama, tentang masalah Tuhan, tentang manusia. Udah jadi, tinggal saya ketik. Tapi yang sudah jadi buku udah ada satu. Oke, berarti nanti saya panggil Bang Kiplan bukan Majen Purnawirawan ya, tapi Ya. Pak Ustadz juga boleh ya Pak? Boleh, Oke. boleh. Baik kalau itu, Tapi Pak Kiplan terima kasih waktunya Pak. ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya.